Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Suara Wang Lin tenang, namun dingin. Di matanya, Sun Xi, meski berada di tingkat kultivasi yang sama, tidak benar-benar dianggap setara. Di planet Ranyun ini, tidak ada yang ia anggap sebagai ancaman. Dan kedatangan Sun Xi, setelah peringatan itu, jelas bukan kebetulan. Ia datang untuk meminta bantuan. Namun bagi Wang Lin, orang seperti itu tetap harus ditekan. Jika tidak, masalah akan terus datang. Dalam hidupnya yang hampir 1000 tahun, Wang Lin telah memahami satu hal. Jika kau terlihat lemah, orang lain akan menindasmu. Namun jika kau menunjukkan kekuatan, mereka akan tunduk. Ini bukan hanya dunia kultivasi. Ini hukum dunia. Sun Xi terdiam, lalu tersenyum pahit. Ini kesalahanku. Tapi aku memang punya urusan penting. Wang Lin tidak menjawab. Ia terus berjalan. Sun Xi menggertakkan gigi. Jika kau membantuku, seluruh keluarga Sun akan mendukung kultivasimu. Jawaban Wang Lin singkat. Keluargamu tidak mampu. Mata Sun Xi menyipit, namun ia tidak menyerah. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan memasuki alam surga guntur. Langkah Wang Lin berhenti sejenak. Sun Xi melanjutkan pelan. Tempat itu hanya bisa diakses melalui Thunder Celestial Hall. Dan hanya mereka yang terdaftar yang bisa masuk. Isyaratnya jelas, tanpa dirinya, Wang Lin tidak akan bisa masuk. Wang Lin tersenyum tipis. Sun Xueshan masih baik-baik saja. Mata Sun Xi berubah. Ia langsung mengerti. Wang Lin tahu bahwa ia sedang menguji identitasnya. Namun sekaligus, Wang Lin tidak takut untuk mengakuinya. Sejak saat itu, rasa waspada Sun Xi berubah menjadi kewaspadaan yang lebih dalam. Orang ini tidak sederhana. Kita bicarakan nanti. Wang Lin mengakhiri pembicaraan. Sun Xi tidak memaksa. Ia tahu. Sudah cukup. Tak lama, mereka tiba di pavilion harta utuh, hari lelang. Banyak kultivator berkumpul. Sun Qiming menyambut dengan hormat dan langsung membawa mereka ke lantai 4. Ruangan terbaik. Dari sana, seluruh pelelangan terlihat jelas. Saat itu, indera ilahi Wang Lin menyebar, dan ia melihat seseorang di lantai 3. Seorang pria tua. Matanya langsung menyipit. Dia masih hidup. Tapi tanda segel di jiwanya hampir hilang. Ada sesuatu yang tidak beres. Suara Sun Xi terdengar lagi. Pil peringkat 8 itu berasal dari seseorang yang kami bunuh 4 tahun lalu. Wang Lin tidak menoleh. Namun Sun Xi tetap melanjutkan. Kami bertiga. Aku, leluhur keluarga Ran, dan Carefree Jushi. Kami membunuhnya dan mengambil pil itu. Total ada 5 pil. Namun, tatapannya menjadi berat. Di dalam tasnya ada tanda keluarga Huan dari planet Thousand Illusion. Wang Lin akhirnya menoleh, tatapannya dingin. Sun Xi tersenyum tipis. Ia tahu, tujuannya tercapai. Keluarga Huan bukan kekuatan biasa. Jika anggota mereka terbunuh, maka semua yang terlibat akan dibasmi, tanpa pengecualian. Bahkan jika seseorang hanya memegang barang milik mereka, itu cukup untuk dianggap musuh. Wang Lin memahami semuanya. Lelang ini bukan kebetulan. Ini jebakan. Jika ia membeli pil itu, maka ia akan terseret ke dalam masalah 4 tahun lalu. Jika tidak, keluarga Ran akan mencari cara lain untuk menyeretnya masuk. Rencana yang dalam. Namun ekspresi Wang Lin tetap tenang. Di bawah, pelelangan terus berjalan. Berbagai harta muncul, lalu berpindah tangan, hingga akhirnya suara pria di lantai 2 menggema. Item berikutnya, pil peringkat 8. 10.000 giok langit sebagai harga awal. Suasana berubah. Namun bagi Wang Lin, ini bukan sekadar lelang. Ini adalah awal dari permainan yang lebih besar. Seorang pria parubaya berjubah merah berdiri di lantai 2 aula lelang, membuka sebuah kotak giok di tangannya. Di dalamnya, sebuah pil seukuran kepalan tangan bayi. Tidak ada aroma. Tidak ada aura yang mencolok. Namun justru itu yang membuatnya terasa berbahaya. Bisik-bisik langsung memenuhi aula. Pil peringkat 8 adalah harta langka. Namun bagi yang tidak cukup kuat, itu bukan berkah, melainkan bencana. Menyimpannya berarti mengundang pembunuhan. Tak heran. Tak satu pun berani menawar. Para tetua bahkan menghentikan generasi muda mereka. Di mata mereka, itu bukan pil. Itu adalah kematian yang menunggu pemiliknya. Kecurigaan mulai muncul. Mengapa keluarga Ran melelang benda seperti ini? Apa tujuan sebenarnya? Namun semakin dipikirkan, semakin tidak ada yang berani bertindak. Pria berjubah merah itu tetap tenang, seolah semua ini sudah ia perkirakan. Tatapannya sesekali mengarah ke lantai 4. Lalu ia berkata, jika tidak ada yang menawar, pil ini akan tetap disimpan di pavilion harta utuh.
Saat itu, suara tenang memecah keheningan. 1 giok langit. Aku akan membelinya. Seluruh aula langsung gempar. Menawar 1 giok langit untuk pil peringkat 8. Ini bukan sekadar rendah, ini penghinaan. Namun suara itu datang dari lantai 4, tempat para tokoh besar berada. Pria berjubah merah itu ragu. Ia tahu, orang yang ditunggu telah muncul. Namun jika ia menerima harga itu, keluarga Ran akan kehilangan wibawa. Jika menolak, ia melanggar perintah leluhur. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, karena hanya ada satu penawar, pil ini terjual. Wang Lin mengangkat tangannya. Pil itu langsung terbang ke genggamannya. Ia melemparkan 1 giok langit, lalu berbalik pergi, tanpa mempedulikan kegaduhan di belakangnya. Dalam satu langkah, ia menghilang dari pavilion. 1 pil saja, tidak cukup untuk menjeratku. Suara dinginnya bergema samar. Di lantai 3, seorang pria tua tiba-tiba gemetar. Jiwanya bergetar hebat. Perasaan ini tidak mungkin salah. Dalam hidupku, hanya satu orang yang pernah meninggalkan tanda seperti ini. Zheng Niu. Tanpa ragu, ia langsung menghilang. Di luar kota, di tempat yang sunyi. Wang Lin berdiri dengan tenang. Seorang pria tua muncul di belakangnya. Tatapannya penuh kehati-hatian, sekaligus keraguan. Namun setelah beberapa saat, ia menghela napas. Maaf, rekan kultivator. Sepertinya aku salah mengenali orang. Ia berbalik, hendak pergi. Namun, suara Wang Lin menghentikannya. Sun Tai. Tubuh pria tua itu langsung membeku. Ia berbalik dengan mata bergetar. Ini benar-benar kamu? Wang Lin menatapnya dalam, tenang namun tajam. Bagaimana kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa bisa membawamu ke sistem bintang All Heaven? Sun Tai tersenyum pahit. Aku sendiri tidak memahami sepenuhnya. Selama ratusan tahun, aku mencari jawabannya, namun tetap tidak menemukan. Wang Lin sedikit mengernyit. Tanda segel di jiwamu sangat melemah. Apa yang terjadi? Sun Tai terdiam sejenak. Tatapannya seolah tenggelam dalam masa lalu. Lalu ia berkata perlahan, apakah kamu mengetahui tentang planet Donglin? Tatapan Wang Lin langsung berubah. Tanpa memberi kesempatan untuk melanjutkan, ia mengibaskan lengan bajunya. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka terdistorsi. Mereka muncul kembali di kediaman Wang Lin. Suasana hening, namun penuh tekanan. Setelah duduk berhadapan, Wang Lin memandang Sun Tai dengan dalam, lalu berkata singkat, katakan semuanya. Sun Tai menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Ia terdiam cukup lama. Meski kultivasinya telah jatuh ke tahap formasi jiwa, insting dan pengalamannya masih tajam. Namun, semakin ia mencoba melihat, semakin ia tidak mampu menembus kedalaman kultivasi Wang Lin. Dan itu membuatnya terkejut. Di benaknya muncul bayangan masa lalu. Seorang kultivator lemah yang dulu hanya bisa menyaksikan pertarungan antara dirinya dan Zhou Yi. Seseorang yang bahkan bisa ia bunuh dengan satu telapak tangan. Namun, sekarang, orang itu berdiri di hadapannya. Tenang, diam, namun hanya dengan satu tatapan. Cukup untuk membuat jiwa asalnya bergetar. Perbedaan itu terlalu besar. Dulu, Wang Lin hanyalah pion kecil. Tak dianggap oleh para kultivator Ascendant. Namun kini, bahkan leluhur keluarga Ran memberinya perhatian khusus. Memberinya pil peringkat 8. Sementara dirinya hanya menjadi tamu biasa yang telah kehilangan kejayaannya. Sun Tai merasakan gejolak emosi yang sulit dijelaskan. Kaget, pahit, namun juga tunduk. Jika dulu ia berdiri di atas Wang Lin, sekarang, bahkan berdiri sejajar pun terasa berat. Wang Lin tetap diam, tatapannya tenang, seolah telah memahami semua yang dirasakan Sun Tai. Akhirnya, Sun Tai membuka suara. Tingkat kultivasimu. Sekarang apa? Wang Lin menjawab singkat. Ascendant. Sun Tai tersenyum pahit. Ia tidak percaya. Karena dari yang ia rasakan, bahkan leluhur keluarga Ran pun tidak sebanding. Ia akhirnya mengerti mengapa pil peringkat 8 itu diberikan kepada Wang Lin. Suara Wang Lin kembali terdengar, tenang namun tegas. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kalimat sederhana itu langsung membuat hati Sun Tai bergetar. Ia menarik napas pelan. Saat aku dipindahkan ke sistem bintang All Heaven, aku muncul di dekat planet Donglin. Aku tinggal di sana hampir 100 tahun, bekerja untuk keluarga Lu, sebelum akhirnya mendapatkan kebebasanku. Ia berhenti sejenak. Tanda segel di jiwaku dihancurkan oleh seseorang dari keluarga Lu. Namun, aku tidak menyangka, ternyata itu belum sepenuhnya hilang. Mata Wang Lin menyipit. Keluarga Lu? Sun Tai melanjutkan. Di planet Donglin, ada 3 keluarga besar. Shu, Lu,
dan Liu. Mereka sangat kuat. Seberapa kuatnya? Aku tidak cukup tinggi untuk mengetahuinya. Namun, satu tetua saja cukup untuk menghancurkan planet seperti Ranyun. Ia terdiam sesaat. Matanya menunjukkan ketakutan yang masih tersisa. Planet Donglin adalah dunia yang kacau dan penuh darah. Wang Lin mengamati ekspresi itu. Dalam diam, ia menghela napas. Ia bisa melihat dengan jelas. Hati Dao Suntai telah hancur. 100 tahun di Donglin telah merenggut keyakinannya sebagai kultivator. Wang Lin bertanya lagi, apakah ada keluarga Xiang di sana? Suntai menggeleng. Setahuku tidak ada, mungkin juga karena statusku terlalu rendah. Wang Lin terdiam sejenak, lalu bertanya, Sekte Mayat, sebenarnya organisasi seperti apa? Suntai menghela napas panjang. Sekte Mayat adalah salah satu dari 2 sekte besar di aliansi sistem bintang. Ini bukan sekte biasa, kekuatannya tersebar di banyak planet. Di dalamnya, ada banyak kultivator kuat, bahkan pengaruhnya mencapai inti aliansi. Konon, leluhur mereka memiliki status yang sangat tinggi. Ia melanjutkan, satu-satunya sekte yang bisa menyaingi mereka adalah sekte 4 dewa. Planet Susaku sebenarnya hanyalah cabang jauh dari sekte itu. Jika ditarik garis, kau bisa dianggap sebagai murid luar dari sekte 4 dewa. Mata Wang Lin menjadi serius. Banyak hal yang baru kini ia pahami. Setelah hening sejenak, ia kembali bertanya, lalu, statusmu di keluarga Ran? Suntai tersenyum pahit. Hanya tamu yang menghabiskan sisa hidup di pavilion harta. Nenek moyang mereka hanya memanfaatkanku karena sedikit kemampuanku. Ia ragu sejenak, lalu berkata, kau seharusnya tidak mengambil pil peringkat 8 itu. Itu adalah jebakan. Ia kemudian menjelaskan semua yang ia ketahui. Langit di luar mulai gelap. Cahaya senja jatuh di tubuh Suntai, membuatnya tampak semakin tua. Bahkan, aura kematian mulai terlihat samar. Wang Lin memandangnya, lalu berkata pelan, waktumu tidak banyak. Suntai mengangguk. Sekitar 20 tahun lagi. Wang Lin menutup matanya. Kembalilah. Jika aku masih di planet ini saat waktumu tiba, aku akan mengantarmu. Suntai terdiam lama. Lalu ia berkata perlahan, jika saat itu tiba, bisakah kau membantuku satu hal? Bicaralah. Tolong, bawa abuku kembali ke planet Dark Star. Di sana, ada sebuah desa kecil di kaki gunung yang menjulang tinggi. Itu, kampung halamanku. Wang Lin membuka mata, lalu mengangguk. Suntai tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa ringan. Ia mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya. Ini, sedikit giok langit dan catatan alkimia milikku. Anggap saja, sebagai tanda terima kasih. Ia berbalik dan berjalan pergi. Cahaya senja mengiringi langkahnya, perlahan menjauh. Tak ada lagi ambisi, tak ada lagi penyesalan. Ia hanya ingin kembali ke asalnya. Wang Lin memandang punggung itu. Bayangan kepala tetua sekte mayat yang dulu perkasa, kini perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang menunggu akhir hidupnya. Malam pun turun. Wang Lin memejamkan mata. Hidup dan mati, sebab dan akibat. Semuanya hanya terpisah oleh satu garis tipis. Jika ada sebab, maka akan ada akibat. Dan di antara hidup dan mati, terdapat jalan yang disebut karma. Ia merasakan secercah pencerahan. Namun, masih belum mampu menggenggamnya sepenuhnya. Di planet Thousand Illusion, Liu Mei duduk bersila dalam ruangan sunyi. Tangannya mengelus tas penyimpanan di pangkuannya. Tatapannya kosong, namun hatinya terasa lebih tenang. Seolah, selama benda itu masih ada, ia tidak sendirian. Namun rasa sakit muncul. Ia menggigit ujung jarinya dan meneteskan darah ke dalam tas itu. Fluktuasi di dalamnya perlahan mereda. Liu Mei menghela napas pelan. Semua yang kusiapkan untuknya kini tak lagi berguna. Di saat yang sama, sebuah peristiwa besar mengguncang dunia kultivator. Seorang leluhur yang telah menghilang ribuan tahun kembali, dan bersamanya seorang murid jenius. 3 bulan lagi, ritual garis keturunan akan digelar. Kabar itu menyebar hingga ke planet Ranyun. Di sana, Wang Lin berkultivasi dalam diam. Dari peninggalan Suntai, ia memiliki ratusan ribu giok langit. Matanya terbuka perlahan. Cukup. Dalam satu langkah, ia menghilang. Saat muncul kembali, ia telah berada puluhan ribu kilometer jauhnya. Dengan tenang, ia mengeluarkan seluruh giok langit, membentuk formasi kuno tanpa nama. Teknik dari sungai neraka yang mengubah giok langit menjadi lonjakan kekuatan kultivasi.
Formasi pedang bintang 7 berputar di sekelilingnya. Bayangan penjaga langit menyatu dalam kegelapan. Wang Lin menutup mata. Segel terbentuk di tangannya. Hancur. Dalam sekejap, ratusan ribu giok langit berubah menjadi debu. Energi spiritual langit dan bumi meledak ke langit, membentuk tornado raksasa dengan dirinya sebagai pusat. Langit bergemuruh, bumi bergetar. Di seluruh planet Ranyun, hanya 3 orang yang merasakannya. Sun Shi terkejut. Seorang sosok misterius yang bersemayam di gletser membuka mata dinginnya, dan leluhur keluarga Ran, wajahnya berubah suram. Di tengah badai itu, Wang Lin membuka mata. Menyerap. Dalam satu tarikan, tornado itu tersedot ke dalam tubuhnya. Energi membanjiri meridian. Jiwa asal melahap semuanya tanpa sisa. Perlahan, dunia kembali tenang. Wang Lin berdiri. Matanya bersinar tajam. Aku hanya butuh pencerahan untuk menembus tahap berikutnya. Ia terdiam sejenak, lalu senyum dingin muncul. Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan. Indra ilahi menyapu seluruh planet. Menemukan target. Seorang kultivator ascendant tahap menengah. Dalam sekejap, Wang Lin menghilang. Di kediaman keluarga Ran, leluhur mereka langsung menyerang. Petir menyambar, teknik telapak petir. Namun, Wang Lin tidak bergerak. Bayangannya bergerak. Bayangan penjaga langit muncul dan menghancurkan serangan itu seketika. Dengan satu dorongan ringan, leluhur keluarga Ran terpental. Darah menyembur. Wajahnya pucat, penuh ketakutan. Jika dia ingin membunuhku, aku sudah mati. Wang Lin melangkah mendekat. 4 tahun lalu, kaulah yang menyeretku ke dalam masalah ini. Leluhur itu gemetar, tak mampu menjawab. Aku tidak butuh alasan. Suasana membeku. Jika kau ingin perlindunganku, tunjukkan ketulusanmu. Henning, serahkan. 90% giok langit keluarga Ran. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, 2 sosok muncul. Sun Shi dan sosok dari Gletser. Mereka menunduk dalam-dalam. 70%, kami serahkan, asal kami bisa keluar dari masalah ini. Wang Lin tetap tenang. Tatapannya beralih. Dan kau, 90%, termasuk seluruh harta keluarga Huan. Suaranya dingin. Jika tidak cukup, aku tidak akan ikut campur. Wang Lin menetapkan satu syarat mutlak jika mereka ingin perlindungannya. Tanpa memberi ruang tawar-menawar, ia meminta sebagian besar giok langit dari keluarga Ran, serta seluruh harta yang tersisa dari keluarga Huan. Menyadari besarnya ancaman yang akan datang, leluhur keluarga Ran akhirnya menyetujui. Sun Shi dan sosok misterius dari Gletser juga memilih tunduk. Bagi mereka, harta itu bukan lagi kekayaan, melainkan beban yang telah menghantui selama bertahun-tahun. Setelah menerima semuanya, Wang Lin pergi tanpa penjelasan. Namun satu hal ia pastikan, jika keluarga Huan datang, ia sendiri yang akan bertindak. Keputusan itu mengubah keseimbangan kekuatan di planet Ranyun. Namun di balik itu, leluhur keluarga Ran mulai berpikir, selama Wang Lin tetap berada di planet itu, mereka akan aman. Di saat yang sama, di planet Thousand Illusion, keluarga Huan mulai bergerak. Seorang tetua memberi batas waktu 3 bulan dan memerintahkan satu hal, melenyapkan semua yang terlibat demi menjaga wibawa keluarga. Tak lama kemudian, Liu Mei juga mengambil langkahnya sendiri. Ia mengirim Huan Dong, seorang kultivator kuat di puncak tahap ascendan menengah, untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Sementara itu, Wang Lin kembali pada perenungannya. Baginya, hidup dan mati mungkin hanyalah bagian dari karma. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, apa arti kehidupan itu sendiri? Di tengah perjalanan, ia sempat berbicara dengan seorang kultivator muda. Sebuah percakapan singkat, namun cukup untuk menunjukkan pandangannya tentang ketekunan dan tekad. Kembali ke tempatnya, Wang Lin mulai meneliti hasil yang ia peroleh. Sebuah harta dengan aura darah dan sepasang batu api langka yang mampu menghasilkan api emas dengan kekuatan mengerikan. Saat itu, ia menyadari satu hal. Pertempuran mungkin belum dimulai, namun arus takdir sudah bergerak perlahan, dan ketika waktunya tiba, tak seorang pun akan bisa menghindarinya. Wang Lin duduk tenang, memeriksa hasil yang ia dapatkan. Sepasang batu api di tangannya membuatnya sedikit menyesal. Kualitasnya rendah dan penuh pengotor. Jika dimurnikan, ukurannya akan menyusut drastis. Namun, ia tetap menyimpannya, karena potensinya masih ada. Ia lalu memeriksa token keluarga Huan. Sekilas biasa, namun setelah ditelusuri, terdapat mantra yang terhubung dengan jiwa. Artinya, keluarga Huan sudah mengetahui kematian pemiliknya. Benda terakhir adalah giok. Begitu indera ilahinya masuk, dendam di dalamnya langsung dihancurkan. Gelombang tak terlihat sempat menyebar, namun Wang Lin memusnahkannya dengan kilat.
Isi sebenarnya membuat matanya menyala. Sebuah metode kultivasi dan sebuah rahasia tentang urat logam elemen api di planet Yunxia. Tatapannya menjadi dingin. Ia langsung mengerti. Ini alasan seseorang diburu sampai mati. Bagi Wang Lin, ini adalah kesempatan. Manik penentang surga miliknya masih kekurangan unsur logam. Jika ia mendapatkan urat itu, ia bisa menyempurnakannya. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Ia segera meminta peta dari Sun Shi. 10 hari berlalu dan lokasi planet Yunxia akhirnya diketahui. Jaraknya jauh, penuh racun, tanpa kehidupan kultivator. Namun Wang Lin tetap memutuskan pergi. Saat ia hendak berangkat, 3 kultivator muncul menghalangi. Mereka curiga. Setelah semua yang mereka berikan, Wang Lin hanya menjawab singkat, ia akan kembali. Tiba-tiba, langit bergetar. Tekanan mengerikan turun dari atas. Huandong dari keluarga Huan datang dengan arogan. Auranya menyapu seluruh planet, melukai banyak kultivator. Dengan suara menggelegar, ia memanggil semua kultivator ascendan. Ketakutan menyelimuti Ran Yun. Semua mata tertuju pada Wang Lin. Namun ia tetap tenang, menatap langit, dan berkata dingin, "Enyahlah." Guntur meledak. Pertempuran pun dimulai. Pertempuran langsung meledak di langit. Wang Lin mengeluarkan jari maut, berubah menjadi sinar hitam pekat yang diselimuti guntur. Kekuatannya seperti murka langit, menghancurkan cahaya pelindung Huandong dalam sekejap. Huandong pucat dan mundur, namun serangan itu terus mengejarnya seperti naga hitam. Ia mencoba melawan dengan pedang logam, tapi hancur berkeping-keping saat bertabrakan. Dalam satu benturan, tubuhnya terguncang hebat. Ia muntah darah dan petir aneh menyusup hingga ke jiwa asalnya. Menyiksa tanpa henti. Ketakutan muncul. Ia sadar. Bukan lawan. Tanpa ragu, ia mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun Wang Lin sudah bergerak lebih cepat. Formasi pedang 7 bintang muncul, langsung mengunci ruang. 7 pedang menyatu menjadi satu makhluk, menarik Huandong keluar dari kehampaan dan mengepungnya. Dalam hitungan napas, ia tertangkap. 3 kultivator di belakang Wang Lin terdiam. Mereka akhirnya memahami, kekuatan Wang Lin jauh melampaui mereka. Huandong yang terpojok mencoba mengancam. Ia menyebut keluarga Huan. Bahkan, leluhur mereka yang telah mencapai tahap kedua. Namun Wang Lin tidak terpengaruh. Ia menyerahkan keputusan kepada keluarga Ran, seolah urusan ini bukan miliknya lagi. Saat hendak pergi, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Satu pertanyaan muncul. Tentang seorang wanita, murid keluarga Huan. Huandong menolak menjawab. Tanpa ragu, Wang Lin melakukan pencarian jiwa. Ingatan Huandong terbuka paksa, hingga satu sosok muncul. Liu Mei. Ekspresi Wang Lin langsung berubah suram. Tanpa belas kasihan, ia menghancurkan tubuh Huandong dan menyegel jiwanya. Kini semuanya jelas. Liu Mei telah datang ke sistem bintang ini. Wang Lin terdiam sejenak, mengingat masa lalu mereka. Namun hatinya tetap dingin. Jika Liu Mei tidak mengganggunya, ia akan membiarkannya hidup. Namun jika tidak, ia akan membunuhnya. Tanpa ragu lagi, Wang Lin meninggalkan planet Ran Yun. Ia memanggil kompas bintang dan melesat ke angkasa. Tujuannya hanya satu, planet Yunxia, dot urat logam elemen api. Kunci untuk menyempurnakan manik penentang surga. Dan siapapun yang mencoba menghalanginya akan dibunuh. 1 bulan berlalu, planet Yunxia akhirnya muncul di hadapannya.